Oke teman-teman, saya ajak kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, saya akan ajak kita bisa membacanya secara bergantian. Teman-teman vokalis boleh bantu saya membaca ya. Saya akan baca ayat 5. Teman-teman semua baca ayat 6 ya, kemudian 7 saya, 8 teman-teman, 9 saya, 10 teman-teman ya. Kita baca secara bergantian, saya ganjil, teman-teman baca ayatnya yang genap. Teman-teman, kita akan baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 ya. Bagian firman Tuhan ini kita akan baca dari versi terjemahan baru yang kedua. Ya, teman-teman vokalis boleh bantu saya baca pakai mic ya, biar nanti bisa kedengaran. Kita akan baca bersama ya bagian firman Tuhan ini 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya mulai dulu. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu dari diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, berbahagia teman-teman semua kita yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini ya. Mari kita juga nanti bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, saya tertarik dengan iklan dari sebuah merek deterjen. Sebut saja ya dengan inisial RINSO ya. Mungkin mamanya teman-teman ya, orang tua di rumah juga pakai merek ini. Teman-teman, kalau teman-teman pernah perhatikan ya, mungkin sekarang kita udah nggak tren nonton TV ya, tapi iklan ini ya dari dulu saya masih ya mungkin remaja, masih anak-anak, iklan dari merek deterjen ini sampai hari ini saya lihat di YouTube ya, masih sama temanya teman-teman ya. Masih berbicara tentang ya baju yang kotor ya, dengan deterjen ini dapat diputihkan lagi ya, dibersihkan lagi. Saya ajak teman-teman kita nonton salah satu ya dari iklan Rinso ini. Boleh tolong diputar langsung dari videonya aja ya. Rinso cair, membersihkan 2 kali lebih efektif dari sabun bubuk. Ambil sedikit, oles langsung pada noda, lalu tuang. Rinso cair lebih meresap dan menghilangkan noda membandel sekalipun. Rinso cair, membersihkan 2 kali lebih efektif. Oke, thank you. Boleh dibalikan ke slide-nya lagi. Ya teman-teman, melihat iklan ini ya, terlepas kamu mau percaya nggak percaya ya, mungkin kamu ada yang pernah beli bilang itu mah iklan, bersihkannya nggak kayak gitu, tetap aja aku harus gosok setengah mati ya baru bisa bersih. Nah tapi yang menarik buat saya teman-teman adalah teman-teman ketika melihat iklan ini, saya jadi mengingat kembali apa yang kita baru-baru ini atau minggu lalu kita baru peringati bersama-sama. Ya, ketika minggu lalu kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah, kita teringat kembali akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ya, Tuhan berikan kita keselamatan, memberikan kita sebuah hidup yang baru yang seharusnya sudah bebas dari dosa, sudah bersih dan diputihkan lagi teman-teman. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Bukankah kita yang sudah diputihkan, dibersihkan dari dosa, tetapi kita yang kembali mengotori hidup kita dengan noda-noda dosa itu? Kita jelas tahu iri hati tidak boleh. Tapi ketika melihat rank teman saya di Mobile Legends semakin tinggi, kok saya stuck ya begitu-begitu aja, saya cemburu. Oh, ada yang merespon, berarti di sana ada ya? Oh enggak, bukan. Ya bisa jadi iri hati seperti itu. Saya lihat teman saya beli gadget baru ya, beli iPhone terbaru. Saya sudah nabung setengah mati, bayar cicilan aja nggak cukup.
Teman-teman, mungkin kamu juga ketika ujian ya, kamu mau cari cara yang gampang ya, kamu tahu menyontek itu nggak boleh, itu sama dengan curi jawaban orang. Tapi saya malas belajar, saya mau cari yang gampang aja. Ya udah, saya nyontek. Teman-teman, kamu tahu bohong itu tidak boleh. Tetapi karena alasan ini dan itu, kamu bilang cincai lah, tampuk-tampuk biaukin lah ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Bohong dikit, bohong kecil nggak apa-apa. Tetapi bohong kecil, tapi untuk menutupi bohong-bohong itu akhirnya kamu bohong besar akhirnya teman-teman. Teman-teman, kamu tahu bully orang tidak boleh. Itu tidak baik. Ya, mengejek orang tidak baik. Tetapi kamu suka melakukannya. Karena kamu merasa ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa membuli orang lain, berhasil bully orang lain. Mungkin kamu tahu nonton film porno tidak boleh. Tapi kamu secara sembunyi-sembunyi juga melakukannya. Teman-teman, kita tidak serius ketika melihat hal-hal yang kita tahu itu dosa, tapi kita sengaja melakukannya. Tapi ketika ketahuan, kita berusaha cari cara untuk menutupi dosa itu. Sama seperti anak dua tadi. Ketika mereka tahu baju mereka sudah kotor, mereka berusaha mencari cara untuk membersihkan baju mereka. Tapi mereka tidak bisa dan tidak berhasil untuk membersihkannya, teman-teman. Inilah yang terjadi bukan dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita dibilang adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Kristus. Kita mengatakan saya sudah bersih oleh dosa, saya sudah bersih ya oleh pengorbanan Kristus, dosa-dosa saya sudah diampuni. Tapi saya dengan sengaja melakukan dosa lagi. Saya tahu itu dosa tapi saya melakukannya lagi. Teman-teman, bukankah seharusnya kita walk in the light? Bukankah kita seharusnya berjalan di dalam terang di mana kita meninggalkan dosa-dosa itu setelah kita percaya kepada Tuhan? Tapi realitasnya, have we walk in the light? Sudahkah kita berjalan di dalam terang itu? Bagaimana sebenarnya teman-teman berjalan di dalam terang itu? Mungkin kita sedang berjuang di dalam meninggalkan dosa-dosa kita. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam terang itu? Teman-teman, mari kita lihat apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita semua pagi hari ini. Bagaimana kita bisa walk in the light, teman-teman. Teman-teman, untuk berjalan, ada yang mengatakan pepatah seperti ini. Kalau mau berjalan jauh, harus berjalan bersama orang lain. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Dengan kata lain, kita butuh travel companion. Kita butuh teman di dalam perjalanan ini. Dan teman-teman, Rasul Yohanes menulis kepada kita. Dia mengawali ya tadi kalau teman-teman baca dan memperhatikan, sebelum dia menunjukkan ya bagaimana caranya bisa walk in the light, bagaimana seharusnya kita walk in the light, dia pertama kali memperkenalkan siapa travel companion kita. Siapa yang berjalan bersama dengan kita. Tidak lain, dia adalah Tuhan, teman-teman. Dia adalah Tuhan yang adalah terang. Dia adalah terang, teman-teman. Teman-teman, apa maksudnya Allah adalah terang itu? Terang seperti apa Tuhan itu? Teman-teman, terang itu menunjukkan kemuliaan. Kalau teman-teman mungkin melihat ya, biasanya raja itu ada mahkota, dan mahkota itu kinclong. Karena menunjukkan ada kemuliaan yang dimiliki. Teman-teman, terang itu juga menunjukkan sebuah kesempurnaan. Karena di dalam terang tidak ada yang namanya spot kegelapan. Tidak ada namanya dark spot di situ. Dan terang itu, teman-teman, adalah sebuah pernyataan diri Allah ketika dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Teman-teman, kita punya travel companion seperti ini. Tetapi bagaimana dengan kita? Bukankah kita adalah manusia berdosa? Dosa itu digambarkan seperti kegelapan, teman-teman. Mungkinkah kita berjalan di dalam kegelapan? Teman-teman di atas, tolong matikan semua lampu di dalam ruangan ini. Tolong dipadamkan ya semua penerangan di dalam ruangan ini. Yes, thank you. Teman-teman,
Ya, pintunya tutup dulu ya. Oke. Masih ada terang sedikit ya. Tolong PowerPoint-nya dimatiin boleh? Ya, ditutup aja. Atau klik B gitu biar gelap. Oke. Ya, masih ada sedikit terang, nggak apa-apa lah. Jangan dinyalakan dulu flashlight-nya ya teman-teman, sorry ya. Oke. Di dalam kegelapan seperti ini ya, kalau saya minta kalian sekarang jalan keluar meninggalkan ruangan ini, bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi? Mungkin kamu akan menabrak ya, entah kursi yang mana akan kamu tabrak. Mungkin kamu juga akan melanggar ya, atau nabrak orang entah siapa itu, karena kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Saya juga bisa melihat kamu dengan jelas. Mungkin tadi saya sempat lihat ya, ada Samuel Linux di situ, ada Raiden di situ ya, ada Grace Charlie di situ. Tapi sekarang saya tidak bisa melihat. Saya mungkin hanya kira-kira karena tadi saya sempat lihat. Tapi dalam kondisi sekarang ini, kalau kamu tanya saya Aini di mana, saya tidak bisa lihat. Bukankah inilah kondisi kita teman-teman? Ketika kita hidup di dalam kegelapan dosa, kita tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan sama sekali teman-teman. Mungkin kamu bilang, saya udah biasa jalan dalam kegelapan. Tapi coba lihat, bukankah kita punya sebuah alat yang namanya flashlight? Tadi ada teman kita sudah nyalakan. Sekarang saya minta kamu semua teman-teman, coba nyalakan flashlight yang ada di handphonemu. Semua punya, hampir semua punya handphone ya. Yang punya handphone boleh dinyalakan? Ya, boleh dinyalakan. Yang punya handphone boleh dikeluarkan, dinyalakan flashlightnya. Ya. Oke, yang punya handphone, yang bawa handphone boleh dinyalakan. Ya, ini belum semua ya, nggak apa-apa. Tapi coba lihat sekarang, dengan adanya terang berbeda. Saya bisa dengan pede berjalan, ya, dan saya bisa memastikan saya tidak tabrak orang, dan saya bisa lihat ada siapa saja di sini. Ada Steven di sini, ada Raiden di sini, ya, ada teman-teman di belakang. Saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Kalau tadi gelap, saya nggak tahu. Wah, di sini ada Timotius, ya, ada Christopher, ada Kenneth. Tadi saya tidak melihat. Bahkan Josie di sini saya pun tidak lihat karena gelap, teman-teman. Oke, teman-teman boleh dinyalakan kembali. Thank you. Oke, flashlightnya boleh dimatikan lagi ya teman-teman ya, biar baterainya nggak habis. Nanti selesai ibadah bisa lanjut Mobile Legends-nya ya. Oke, nanti kalau baterainya habis, cari charger sama contoh, nggak punya contoh ya. Nah, oke teman-teman, this is the reality. Inilah realitas kita. Kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak bisa berjalan dengan tenang. Ya, jalan aja bisa nabrak orang. Kalau tadi ketika kita punya flashlight, kita punya terang, kita bisa berjalan di dalam terang itu teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, terang Allah itu ada bersama-sama dengan kita kapan saja dan di mana saja. Ketika kamu membawa handphonemu keluar, ketika tiba-tiba misalnya mati lampu atau jalannya lagi gelap, kamu bisa nyalakan flashlight itu. Demikian pula dengan kita sekarang ini. Kita bisa punya terang itu karena kita adalah orang-orang yang tadi di awal saya bilang, kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dulunya kita hidup di dalam gelap, tetapi terang Allah sudah diberikan kepada kita. Bahkan Yesus berkata, kita adalah terang dunia. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Karena terang Allah itu sudah bersama-sama dengan kita. Terang Allah itu tidak lagi meninggalkan kita. Awalnya memang kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, tetapi Tuhan ketika Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, kini kita diberikan terang itu teman-teman. Dan kita bisa hidup dalam terang itu. Teman-teman, kedua anak yang saya tunjukkan di video awal tadi, mereka punya baju kotor. Bajunya awalnya bersih ya, mereka bermain dengan tinta, akhirnya kotor. Dan coba lihat apa yang mereka lakukan teman-teman. Ketika baju mereka kotor, mereka datang kepada orang yang tepat, yang bisa kembali membuat bajunya jadi putih bersih, yaitu mamanya. Demikian pula dengan kita teman-teman. Seharusnya kita ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita perlu datang kepada Tuhan teman-teman. Kita perlu datang kepada Tuhan yang punya cara untuk membersihkan dosa-dosa kita.
yaitu hanya lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita bisa kembali diputihkan dan dibersihkan. Sinners just come to Jesus. Inilah yang perlu kita lakukan, teman-teman. Ketika kita melakukan dosa, kita perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan mengampuni kita. Teman-teman, ketika kita melakukan dosa, mungkin terkadang kita takut. Kita rasanya paise Kak Tuhan ya. Rasanya takut untuk menghadap Tuhan. Mungkin kita ada berpikir Tuhan terlalu kudus, ya Tuhan kudus, saya berdosa, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi untuk berjalan di dalam terang, teman-teman, kita perlu datang kepada Tuhan. Dan kita perlu terus mengalami proses pembersihan dari Tuhan itu. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Allah yang adalah terang tadi, Dia akan menggunakan terang itu untuk menyinari kita. Teman-teman, di sini ada 4 spotlight, ya, 4 spotlight. Bisa dipadamkan nggak ya spotlight ini ya? Ya, coba teman-teman lihat perbedaannya. Sekarang spotlightnya nyala. Oke, coba dipadamkan. Beda? Beda ya, saya jadi lebih gelap ya. Tadi mungkin kalian melihat tai lalat saya dengan jelas, tapi sekarang mungkin samar-samar. Oke, boleh nyalakan lagi ya, shine, thank you. Nah teman-teman, spotlightnya Allah, terangnya Allah itu, salah satu fungsinya adalah untuk menyinari diri kita, untuk menunjukkan kepada kita dosa apa yang masih kita miliki. Tadi terang Allah pertama, Dia bisa memimpin kita, membawa kita berjalan dalam hidup ini. Terang Allah itu juga bisa menunjukkan kepada kita dosa apa yang saya miliki, yang masih saya punya. Dan Tuhan mau menunjukkan kepada kita, supaya apa? Supaya kita bisa belajar untuk meninggalkan dosa itu. Dan inilah yang dalam teologi Kristen disebut dengan sanctification, teman-teman, atau pengudusan. Ya, mungkin dari kamu sebagian baru dengar istilah ini. Mungkin dari kamu sebagian sudah pernah mendengarnya, tapi saya mau tunjukkan satu hal kepada kamu yang mungkin kamu sudah pernah lihat, tapi inilah proses sanctification itu. Proses Tuhan mau terus mengubahkan kita supaya kita bisa hidup di dalam terangnya. Oke. Saya geser sedikit ya teman-teman ya. Oke, kamu lihat air yang keruh ini ya. Inilah teh, bukan. Ya, mirip teh, tapi mau coba? Enggak ya. Bukan teh, teman-teman ya. Ini ya semacam air kotor lah seperti itu ya, dengan warna yang keruh, ya, it's very dirty. Inilah actually hidup kita, teman-teman. Hidup kita yang di dalam dosa itu. Tapi coba kamu lihat apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke dalam hidupmu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Kamu kembali bersih, teman-teman ya. Saya habiskan aja ya. Inilah yang Yesus kerjakan sebenarnya. Sudah sempurna di atas kayu salib itu. Ketika dosa-dosa kita diampuni. Kristus sudah melakukannya dengan sempurna. Tetapi mengapa masih perlu pengudusan atau masih perlu sanctification itu? Karena bukankah kita adalah orang-orang yang masih hidup di dalam daging ini, di dalam tubuh ini, teman-teman. Roh kita itu sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dibersihkan ya, kita dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi kita masih hidup dalam daging ini, di mana kita masih rentan, gampang untuk berbuat dosa. Kita gampang tergoda untuk jatuh dalam dosa. Mungkin dosa-dosa yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin ada juga dosa-dosa yang belum sempat tersebutkan. Ketika ada yang ngajak kamu, yuk bolos yuk hari ini, kan udah gak sekolah lagi ya, bentar lagi udah libur ya, gak usah masuk lah hari ini, gak belajar kok. Kamu mengikutinya ya, kamu melakukan dosa. Mungkin kamu bohong ke orang tuamu karena mau minta uang jajan lebih. Kamu ini lagi ya, berdosa, berbohong, kamu bilang di sekolah ada minta bayar iuran apa dan sebagainya. Ada temanmu yang ajak kamu ya untuk nyontek bareng di sekolah. Kamu bilang, wah
nggak brotherhood lah ya, nggak kompak lah ya kalau saya nggak ikutan nyontek. Mungkin ada temanmu yang ngajak kamu nonton video porno, dia kirimin kamu link, kamu tahu itu video porno, kamu sengaja menontonnya. Coba lihat, apakah hidupmu jadi kotor lagi? Tidak, teman-teman. Kita yang sudah diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya, hidup kita sudah baru, sudah bersih. Kita masih bisa saja melakukan dosa. Masih bisa saja melakukan dosa itu. Kita tahu harus hidup dalam terang, tapi kita tergoda untuk melakukan dosa ini, dosa itu. Nah, inilah proses sanctification itu, teman-teman. Ketika Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ketika kita hampir berbuat dosa, bukankah selalu ada suara Tuhan di situ yang mengingatkan kamu, this is the sin, don't do it. Jangan lakukan, ini adalah dosa. Tapi kamu tergoda dan kamu melakukannya. Tuhan datang ingatkan kamu lagi, yuk datang minta ampun sama Tuhan. Buat komitmen baru lagi di hadapan Tuhan, jangan buat dosa lagi. Sederhananya seperti ini, teman-teman ya, sanctification itu. Kita terus diubahkan, pelan-pelan untuk meninggalkan dosa kita. Edwin yang dulu adalah seorang pemarah, juga pelan-pelan diubahkan oleh Tuhan. Pelan-pelan diubahkan sampai Edwin yang hari ini. Edwin hari ini masih bisa marah, bisa. Tapi sudah lebih baik dari dulu, teman-teman. Saya belajar untuk bisa kontrol diri di dalam kemarahan itu. Teman-teman, inilah kita berjalan di dalam terang itu. Kita walk in the light. Apa artinya berjalan, teman-teman? Berjalan bukan hanya seperti ini ya, angkat kaki, langkah, angkat kaki, langkah. Ini setrikaan, teman-teman, kalau mau digambarkan. Kalau kita setrika ya, gosok baju, gerakannya adalah maju mundur berulang-ulang. Itulah berjalan di dalam terang, teman-teman. Kita perlu melakukannya berulang-ulang, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan berulang-ulang, sampai akhirnya menjadi sebuah gaya hidup. Kalau tadi saya bilang saya dulunya pemarah, saya perlu belajar untuk bersabar berulang-ulang. Saya pernah di dalam proses bersabar itu saya marah. Tetapi saya belajar lagi untuk sabar. Belajar lagi untuk sabar, teman-teman. Teman-teman, walk in the light memang tidak gampang. Tapi kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita jangan sepelekan dosamu. Akui dosamu. Kita harus tahu, teman-teman, kita adalah manusia berdosa dan kita rentan untuk berbuat dosa. Dosa itu sesuatu yang real, teman-teman. Dosa itu bukan hanya sekedar crime atau kejahatan. Seperti ya, kalau kamu yang sudah punya kendaraan bermotor, mobil, motor, kamu lihat lampu merah, kamu terus terobos, itu melanggar peraturan lalu lintas. Dosa bukan hanya sekedar crime seperti itu, melanggar peraturan negara. Dosa juga bukan hanya sekedar ya masalah psikologi. Orang bilang homoseksualitas, ya itu masalah psikologi. Itu bukan dosa. Karena itu ada problem dalam psikologinya, ya sehingga dia bisa suka sesama jenis. Dosa juga bukan hanya kelemahan, kekilafan, kekurangan. Dosa adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Dosa adalah something yang Tuhan tidak pernah anggap remeh. Mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil, Tuhan tidak membedakan. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dari dosa adalah maut. Tidak ada yang dibilang dosa ini, dianggap ini kelemahan. Dosa ini masalah psikologis, dosa ini crime, jadi hukumannya lebih ringan. Enggak, semua dosa hukumannya maut, teman-teman. Oleh karena itu kita perlu, teman-teman, menyadari dosa kita dan mengakuinya. Sebuah ayat yang sudah sering kita dengar, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk bisa terus berjalan di dalam terang, ya kita perlu akui dosa kita. Kalau kita melakukan dosa, datang kepada Tuhan, jangan takut untuk mengakuinya. Sebutkan di hadapan Tuhan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan percayalah, ketika kita aku dosa kita, ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan mengampuni kita.
Teman-teman, untuk berjalan dalam terang tentunya kita perlu meninggalkan dosa. Dan untuk meninggalkan dosa, tidak ada jalan lain selain harus mengakuinya. Tanpa kamu mengakui kamu melakukan dosa itu, kamu tidak bisa meninggalkan dosa itu. Tanpa kamu menyadari saya berdosa dan saya perlu mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau kamu cuma menyangkalnya dan bilang, enggak lah, saya enggak melakukan dosa, kita tidak akan pernah bisa berubah, teman-teman. Kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, selama ini setiap minggu di dalam ibadah ada sesi pengakuan dosa. Ada waktu untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita buat selama ini? Sudahkah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan? Atau cuma sekedar lah, saya disuruh WL nyanyi, saya disuruh kasih persembahan, disuruh berdiri, saya berdiri. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengaku dosa itu di hadapan Tuhan, teman-teman? Teman-teman, yang kedua, ketika kita walk in the light, apa yang bisa kita lakukan adalah terus mengandalkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Tadi yang pertama, akui dosamu. Yang kedua, kamu perlu andalkan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, sebuah firman Tuhan yang saya percaya kita semua sudah bisa hafal juga. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, cara kita untuk berjalan di dalam terang itu adalah juga mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya. Melihat bagaimana firman Tuhan itu bisa mengingatkan kita akan kesalahan kita, bisa mengajar kita, bisa membimbing kehidupan kita, mengarahkan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, teman-teman. Teman-teman, kita bisa bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Mungkin kamu bosan setiap minggu, ya hampir setiap minggu, Cuantau yang khotbah di sini selalu mengingatkan kamu baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi memang itulah, teman-teman, yang kita perlu lakukan untuk bisa walk in the light. Tanpa kita mengandalkan firman Tuhan, kita tidak bisa walk in the light, teman-teman. Teman-teman, di tengah kamu sibuk belajar, bekerja, les, kuliah, dan sebagainya, saya percaya kamu pasti punya 5-10 menit. Mungkin itu di antara ya jam pelajaran sekolah, mungkin pas jam istirahat. Mungkin itu adalah di dalam perjalanan kamu dari sekolah atau dari tempat kuliah, tempat kerja, pulang ke rumah. Mungkin 5-10 menit itu adalah ketika kamu bangun pagi sebelum kamu ke kamar mandi. 5-10 menit itu mungkin adalah waktu sebelum kamu mematikan lampu dan tidur. Teman-teman, saya percaya setiap kita pasti punya 5-10 menit itu. 5-10 menit kamu butuhkan untuk baca firman Tuhan setiap hari. Kamu mulai dengan berdoa. Minta Tuhan membuka hatimu ketika membaca firman-Nya. Kamu bisa buka Alkitab, ataupun mungkin bisa ada website, aplikasi yang bisa membantu kamu untuk melakukan itu. Ada warungsatekamu.org, ya, ini berisi renungan-renungan, ya, bermasuk juga ada podcast, ya, ada artikel yang memang dikhususkan untuk anak-anak muda. Ada juga bible.com your version, ya, versi website ataupun di aplikasi di handphone. Bahkan yang ini keunikannya dia ada topik-topik tertentu yang bisa kamu pilih. Ada juga renunganharian.net, ada juga Hello God, sebuah aplikasi yang memang dikhususkan, ya, khusus dibuat untuk anak-anak muda. Dari tempat-tempat ini kamu bisa peroleh, ya, mungkin kamu bingung membaca firman Tuhan dari mana, kamu bisa pakai website-website itu. Ataupun kamu bisa baca per perikop satu hari. Ya, perikop itu maksudnya kalau di Alkitab kamu lihat ada yang cetak tebal, ya, kamu bisa baca satu perikop saja dari satu cetak tebal ke cetak tebal berikutnya, ya, mungkin itu 5-10 ayat. Kamu bisa mulai dari kitab Injil, ya, mungkin Injil Lukas lebih gampang dibaca. Kamu bisa mulai habit ini, teman-teman, untuk walk in the light, untuk lihat bagaimana firman Tuhan bisa ubahkan kita. Setelah kita baca, kita bisa datang sekali lagi kepada Tuhan, ya, sampaikan apa yang menjadi refleksi kita ketika membaca firman Tuhan. Dan teman-teman, ketika kita baca firman Tuhan, kita mengandalkan firman Tuhan, kita juga, teman-teman, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana pengajaran Kristen yang benar, mana pengajaran Kristen yang salah. Saya nggak tahu, ya, apakah di IG teman-teman berapa hari ini muncul pembicaraan tentang Kristen progresif ini. Entah di YouTube, di TikTok, teman-teman, apakah muncul, ya, isu tentang Kristen progresif ini. Berapa hari ini, ya, rame, teman-teman, ya, di medsos.
bicara tentang Kristen progresif. Apa sih itu Kristen progresif, teman-teman? Teman-teman, mereka yang menamakan diri Kristen progresif, mereka menunjukkan bahwa kekristenan mereka adalah sebuah cara yang modern. Mereka bilang, ya, buku ini sudah kuno. Alkitab ini sudah kuno, teman-teman. Memang Alkitab ini sudah buku kuno, ya, sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Mereka bilang ini sudah tidak relevan. Di zaman postmodern ini tidak bisa, ya, kita hanya dicekoki, hanya dikasih tahu, ya, dengan sebuah kebenaran yang sudah lama, yang sudah old itu. Kita perlu sebuah kebenaran yang baru. Kita boleh mempertanyakan kebenaran Alkitab itu. Benar nggak sih? Teman-teman, kekristenan progresif, ya, kalau kita lihat semangatnya, ya, mereka pengen jadi orang Kristen yang up to date, yang tidak dikalahkan oleh zaman, yang ikut perkembangan zaman. Di satu sisi, bukankah seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen dengan culture yang juga ada di zaman kita? Bukankah kita jadi orang Kristen ya seharusnya hidup bisa sesuai zaman? Teman-teman, tentunya dalam hal ini kita setuju teman-temannya dengan semangatnya. Semangat untuk menjadi up to date, ya, semangat untuk tidak ketinggalan zaman, semangat untuk bergerak mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Bapak Gereja Metodis John Wesley juga memberikan semangat itu. Ketika di abad 18 di Inggris, teman-teman, ketika dia melayani di sana, dia juga mengajak orang-orang Kristen pada masa itu, orang-orang Kristen yang ada di Inggris, di kota London khususnya, untuk berteologi atau untuk menghidupi iman Kristen dengan 4 aspek ini, teman-teman, atau yang disebut dengan quadrilateral. Mungkin ini agak sedikit berat, teman-teman, ya, tapi saya akan coba jelaskan dengan sederhana. Jadi ketika kita hidup sebagai orang Kristen, tentunya kita perlu berlandaskan pada scripture itu, pada firman Tuhan itu. Tetapi kita tidak disuruh untuk, ya, hanya membaca Alkitab saja. Tetapi kita boleh menggunakan rasio kita, ya, menggunakan akal pemikiran kita untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Kita juga bisa menggunakan tradisi dari gereja yang ada untuk menghidupi iman kita. Bahkan ada aspek yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan di dalam menghidupi iman itu. Teman-teman, semangat ini adalah semangat yang dibawa oleh Kristen progresif. Kita tidak hidup seperti orang-orang yang ada di zaman Alkitab. Kalau orang dalam zaman Alkitab pakai baju, ya, yang bentuknya jubah, kita tidak disuruh pakai baju seperti itu, ya, kita pakai baju seperti ini. Tetapi masalahnya, mereka meragukan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan, teman-teman. Mereka memandang bahwa Alkitab ini yang tulis adalah manusia. Sehingga ada kemungkinan, ya, Alkitab ini salah, teman-teman, karena yang tulis manusia. Manusia yang tulis bisa jadi typo, ya, bisa jadi salah tulis. Teman-teman, minggu-minggu yang lalu bukankah kita baru melihat bagaimana perjanjian lama, bagaimana perjanjian covenant di perjanjian lama, itu semuanya ada benang merahnya, itu semuanya nyambung dan sampai akhirnya pada God of Covenant itu, pada fulfillment of covenant itu pada diri Yesus Kristus. Kalau begitu, mungkinkah, teman-teman, Alkitab ini ada kesalahan? Kalau ceritanya, kalau apa yang tertulis di dalam itu nyambung, bahkan akan nyambung sampai akhir zaman tiba, teman-teman. Teman-teman, mereka memandang Alkitab ini buku kuno, buku yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan kita. Tapi saya harus kasih tahu ke kamu semua, kalau hari ini saya belajar tentang leadership dari seorang yang bernama Yosua yang ada di dalam Alkitab. Yosua ini anak muda, ketika dia diminta Tuhan menggantikan Musa yang sudah sangat-sangat senior itu, dia takut. Dia takut untuk memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku berjalan bersamamu. Teman-teman, ayat di Yosua 1 ayat 9 itu terus mengingatkan saya. Walaupun saya hamba Tuhan muda, hamba Tuhan junior, tapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Saya tidak perlu takut. Saya belajar dari seorang yang bernama Paulus.
Ketika dia bukan hanya menyurati ya atau mengajar orang-orang, tapi dia juga mendoakan orang-orang yang dia ajar. Teman-teman, saya juga belajar servant leadership dari Yesus Kristus yang tertulis dalam buku kuno ini. Bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dia seorang guru, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Teman-teman, tapi pengajaran tentang servant leadership tadi tentang Yesus itu, ya saya mungkin tidak perlu lakukan lagi pada zaman sekarang, saya mencuci kaki pengurus. Tapi yang saya bisa lakukan, prinsipnya masih sama, menjadi seorang pemimpin yang menghamba. Saya bisa lakukan dengan membantu teman-teman pengurus, mengangkat kursi, membantu mempersiapkan ini dan itu. Teman-teman, buku ini bisa jadi kuno, tetapi apa yang tertulis di dalamnya, firman Tuhan yang tertulis di dalamnya masih relevan, masih up to date buat kita hidupi saat ini, teman-teman. Dan teman-teman, Kristen progresif ini juga bicara bahwa keselamatan bukan hanya soal iman kepada Yesus, tetapi kita bisa berbuat baik untuk melakukan itu. Tentunya kita perlu menentang hal ini, teman-teman. Teman-teman, mereka melihat bahwa cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia terlalu mengerikan, terlalu mengenaskan, sampai melakukan child abuse. Bapa mengorbankan anaknya untuk disalib supaya orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman, tampaknya sampai sini kita berpikir child abuse, iya juga ya. Tapi saya mau bilang, Tuhan memang sengaja memilih cara yang mengenaskan ini. Tuhan memang sengaja memilih cara pemerintah Romawi yang mengerikan ini untuk menyelesaikan permasalahan dosa kita. Teman-teman, cara salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan sepanjang sejarah manusia. Dan sampai sekarang tidak ada lagi. Karena ya menurut peri kemanusiaan itu tidak relevan, teman-teman ya, tidak berperi kemanusiaan. Tetapi Tuhan sengaja memang memilih cara itu untuk menyelesaikan dosa kita. Teman-teman, kalau bicara bagaimana kita membedakan kebenaran dalam Kristen progresif dan sebagainya, wah bisa panjang, teman-teman ya. Nanti nggak pulang kita. Tapi buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih dalam dan apa yang benar, teman-teman nanti bisa pulang nonton podcast ini ya dari Brave Talk. Judulnya Kristen progresif atau Kristen ngaco. Jawabannya ada di sana, teman-teman. Teman-teman, ketika kita berjalan di dalam terang itu, ketika kita mengandalkan firman Tuhan itu, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan untuk berjalan dalam terang itu, teman-teman, kita butuh pertama adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan membersihkan, menyucikan hidup kita. Setelah itu, teman-teman, kita perlu terus mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, perjalanan di dalam terang ini tidak bisa kita jalani sendiri. Kita butuh Tuhan yang adalah terang itu memimpin kita. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dalam doa. Teman-teman, mari kita mau serahkan setiap diri kita. Minta Tuhan yang pimpin kita, minta Tuhan yang membawa kita berjalan di dalam terangnya itu. Biarlah Tuhan yang terus menerangi hidup kita, menolong kita untuk boleh meninggalkan dosa-dosa kita dan terus berjalan bersama Tuhan di dalam terangnya.